Selamat datang kembali di debat publik pertama pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018. Pada sesi ini kami akan memberikan kesempatan kepada para calon gubernur untuk saling berdebat. Pertanyaan diberikan oleh satu calon gubernur dan dijawab oleh calon gubernur lainnya. Sekali lagi, hanya calon gubernur. Setiap calon gubernur diminta untuk mengemukakan persoalan penting yang terjadi di Sumatera Utara dan seperti apa solusi yang bisa ditawarkan oleh calon gubernur lainnya. Kemudian Bapak-Bapak dapat saling menanggapi ataupun menyanggah argumentasi yang diberikan oleh calon gubernur lainnya. Sesi ini khusus sekali lagi ya untuk para calon gubernur. Kemudian waktu bertanya adalah 1 menit. Sekali lagi, waktu bertanya 1 menit. Menjawabnya 1,5 menit. Kemudian waktu menanggapi selama 1 menit dan waktu memberi sanggahan 1 menit. Kemudian kita akan segera memulai. Kami akan memulainya dari cagup nomor urut 1. Silakan Bapak bertanya pada cagup nomor urut 2. Kemudian waktu bertanyanya 1 menit. Silakan. Terima kasih Bapak Jarod. Tadi kita sudah membahas dan sekali lagi saya tanyakan merupakan penekanan. Kearifan lokal itu bisa dijadikan prinsip dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Karena persoalan tanah kita ini terus menggelinding menjadi satu persoalan. Pertanyaan saya, bagaimana penerapan prinsip Dalihan Natolu dalam pemerintahan Sumatera Utara ini? Karena sangat berkaitan dengan adat istiadat yang harus kita selesaikan. Terima kasih. Masih ingin menambahkan Pak, menajamkan mungkin? Masih ada 19 detik, kami masih memberikan kesempatan. Baik, kami masih menunggu, kami masih mempersilahkan apabila ada penajaman pertanyaan kami persilahkan. Baik, kami mohon tenang, kami mohon tenang. Terima kasih, kami mohon tenang. Selanjutnya kami akan persilahkan cagup nomor urut 2 menjawab selama 1,5 menit. Terima kasih. Kearifan lokal yang ada di Sumatera Utara itu harus menjadi basis dasar di dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Budaya di Sumatera Utara itu adalah budaya yang membentuk segitiga. Ada keseimbangan di situ. Sehingga warga masyarakat karena ada keseimbangan yang segitiga sama sisi ini bisa berdialog. Bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Apalagi yang menyangkut persoalan pertanahan. Dengan cara seperti itulah maka akan ada dialog yang intensif di antara pihak-pihak yang sama dalam posisinya. Dan inilah sebetulnya kearifan lokal dan inilah yang tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat. Inilah yang ada pada masyarakat Sumatera Utara. Sehingga saya yakin tidak ada satupun persoalan di Sumatera Utara yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat seperti ini. Inilah sebagai salah satu solusi Pak Edi apabila menghadapi persoalan-persoalan tanah, utamanya tanah adat. Terima kasih. Waktunya masih 7 detik. Bapak ada yang mau ditambahkan? Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan cagup nomor urut 1 untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Bapak Jarod, kenapa saya tanyakan ini? Karena ini sangat penting. Ada 500 hektar yang akan menjadikan objek di dalam pengembangan pariwisata di Danau Toba. Kita kenal benar itu adat istiadat Toba. Kenapa saya tanyakan? Karena kuburan raja-raja pun di situ itu sangat menentukan terhadap pengembangan pariwisata.
Untuk mengikut sertakan inilah petua-petua adat harus ikut diajak musyawarah. Saya tahu dalam penyelesaian pasti dengan musyawarah, tapi ketua-ketua adat inilah itu yang dimaksud, yang saya maksud. Kita saling mengisi, semoga nanti siapapun yang jadi akan menyelesaikan hal ini. Tapi saya mendoakan saya yang jadi. Terima kasih. Selanjutnya kami akan persilakan Cagup nomor urut 2 kembali memberikan sanggahan, waktunya 1 menit. Terima kasih Pak Edi telah menginspirasi kami, Pak. Kearifan lokal dari Hanatulu itu kita terapkan untuk di kawasan Danau Toba. Kawasan Danau Toba memang dikelola oleh 7 kabupaten yang mengelilingi Danau Toba ini. Sekarang tambah 1 dengan Pak Barat. Oleh karenanya itu, para raja-raja ini, ketua-ketua adat ini akan kita ajak bicara dari hati ke hati. Pemerintah, dalam hal ini gubernur, wakil gubernur, harus turun melakukan dialog dari hati ke hati untuk menyiapkan sumber daya manusia Sumut yang luar biasa ini. Saya menyadari bahwa masyarakat Sumut itu masyarakat yang belak-belakan, keras. Tetapi saya yakin kalau kita bisa mengambil hatinya, masyarakat Sumut itu manis dan baik hati. Terima kasih. Baik, mohon tenang. Selanjutnya giliran calon gubernur nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon gubernur nomor urut 1. Waktu bertanya 1 menit. Kita mulai sejak Bapak mulai berbicara. Terima kasih. Saya sudah membaca visi misi dari Pak Edi dan Pak Musa. Persoalan di Sumut sehingga Sumut tata pemerintahannya menjadi tidak bermartabat adalah karena korupsi, kasus hukum. Yang ingin saya tanyakan adalah kasus hukum ini selalu melibatkan antara eksekutif, legislatif, dan pihak ketiga. Sekarang pertanyaan saya adalah bagaimana solusinya agar kasus-kasus seperti itu di masa lalu tidak terjadi lagi, terutama di dalam pengelolaan APBD. Ini sesuai dengan visi misi yang ditulis oleh Pak Edi dan Pak Musa Rajeksa. Terima kasih. Masih ada waktu? Ada yang Cukup. ingin ditambahkan? Cukup? Kita tunggu sampai waktunya selesai. Baik, kami persilakan kepada Cagup nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu menjawab 1,5 menit. Kita mulai sejak Anda mulai berbicara. Terima kasih Pak Jarod. Ini Pak Jarod bahasanya hukum terus ini. Terima kasih. Kita berbicara masalah APBD. APBD ini sudah jelas siapa dan untuk siapa. Seluruhnya untuk rakyat. Supremasi hukum itu sudah mengamanahkan kepada kita semua, baik itu yang bersifat birokrasi maupun rakyat yang sebagai pelaksana. Saudara-saudara saya, sudah jelas supremasi hukum yang dikatakan nantinya dari saya, karena saya senang bola, saya akan lakukan menjemput bola. Saya akan buat tim di situ. Tim ini jelas yang efektif, yang profesional di situ. Kita membawa ada kepolisian, ada kejaksaan, dan ikut sertakan tenaga-tenaga ahli hukum untuk mempelajari, untuk mengawasi, sehingga sedini mungkin itu tidak akan ada kebocoran. Tergantung niat dari pemimpinnya. Terima kasih. Kami persilakan Cagup nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu untuk menanggapi 1 menit. Terima kasih. Terjadinya korupsi di zamannya
kepemimpinan Pak Gatot itu adalah persoalan hukum, ya. Tetapi persoalan hukum ini bisa terjadi karena pengelolaan APBD yang tidak transparan. Maka timbul persengkongkolan antara eksekutif, dalam hal ini gubernur, dengan legislatif dan pihak swasta. Oleh karena itulah, Jarod Shihar akan menghadirkan tata pemerintahan yang transparan supaya publik bisa mengetahui dan pengalaman kelam di masa lalu tidak terjadi lagi di Sumatera Utara. Saya yakin dan percaya bahwa Sumatera Utara itu mempunyai sumber daya manusia dan alam yang sangat luar biasa. Maka Sumatera Utara akan menjadi provinsi teladan, provinsi yang hebat di masa yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf, waktunya habis. Kepada calon gubernur nomor urut 1 kami persilakan. Terima kasih masukannya Pak Jarod. Nanti pada saat saya jadi gubernur akan saya laksanakan itu. Kita sudah tahu suatu perencanaan planning itu budgeting, nanti planning, tinggal kita awasin ini semua. Saya yakin ini kalau orang beriman pasti itu selesai urusannya. Persoalannya ini semua sistem sudah benar, tapi manusianya yang kurang beriman. Makanya nanti yang muslim rajin-rajin ke masjid, yang Nasrani rajin-rajin ke gereja. Benar-benar lakukan itu dengan jangan menyalah-nyalahkan, jangan mengancam-mengancam. Nanti diperiksa, nanti dibegitu. Inilah yang membuat menjadi satu kesalahan. Terima kasih. Masih ada sisa waktu ingin ditambahkan? Baik, waktunya habis. Baik, kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana calon gubernur mengangkat masalah-masalah di Sumatera Utara. Dan kemudian bagaimana dengan calon wakil gubernurnya. Kami akan segera kembali saat lagi.